Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih adalah email dari Rotlutut Tulap Channel, susah banget namanya ya. Alamat emailnya adalah abahsaid.channel@gmail.com. Ci, saya ini bukan fotografer, tapi di asrama pendidikan saya dijadikan tukang foto. Karena dimulai dari nol, dari awal saya nonton tutorial Cimarta. Dan inilah salah satu foto saya, Ci. Dengan alat seadanya, bahkan lighting itu pun saya buat sendiri. Minta koreksinya. Dan sama-sama pengguna Nikon. Di sini dilampirkan satu buah foto. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan juga share bagi teman-teman lainnya yang lagi belajar fotografi. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang baru banget ketemu channel ini dan mungkin belum di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan kali ini. Selalu seneng banget kalau ada teman-teman yang kirim email ke saya dan juga selalu bercerita bahwa belajar dari YouTube channel saya. Karena seneng banget ternyata saya dapat feedback positif dari teman-teman semua. Dan di sini saya mau coba nilai dari foto yang dikirimkan. Saya nggak tahu aksesoris yang dibikin itu seperti apa, tapi kalau saya lihat seperti ini sebenarnya secara prinsipnya berarti sudah dipahami ya. Nah di sini kalau dilihat dari cahayanya, bisa dibilang cukup aman, tapi di sini dari segi ketajaman memang agak sedikit kurang ya. Karena kalau saya zoom, saya nggak tahu karena ini file kecil atau bukan, tapi ketajamannya agak sedikit kurang. Tapi untuk sisi dari segi pencahayaan cukup menarik karena ini menggunakan side light ya. Jadi bagian sisi kanan itu mungkin sumber cahayanya, main lightnya. Dan di sini cahayanya cukup menarik. Dan juga untuk bagian rambut masih bisa dibilang aman walaupun belakangnya menggunakan background warna hitam yang biasanya hitam rambut dan juga hitam bagian belakang itu suka ngeblend. Jadi biasanya rambut suka nggak kelihatan detail. Tapi di sini masih aman karena detail rambutnya masih bisa terlihat jelas. Nah ini saya coba zoom dari foto yang dikirimkan. Kalau saya lihat sepertinya fotonya titik fokusnya jatuh di bagian dada. Jadi sepertinya dari leher ke bawah itu nampak lebih tajam kalau nggak salah lihat ya di sini. Tapi bagian wajah itu karena wajah muka itu kan agak lebih maju dibandingkan dengan dada kita. Nah di sini bagian mukanya justru agak sedikit meleset. Jadi harus hati-hati sekali. Nanti coba dilakukan focusingnya itu harus jatuh di titik mata ya. Jadi biasanya mata itu yang poin paling penting untuk paling tajam. Dan di sini mungkin sedikit koreksinya adalah coba bagian wajah itu bisa diarahkan ke sumber cahaya. Sebenarnya segini aman aja, tapi di sini hanya bagian catch light-nya itu yang saya belum dapat. Jadi matanya itu, bulatan mata itu akan lebih menarik kalau ada catch light-nya. Ada seperti bentuk lingkaran atau pantulan dari softbox-nya bentuknya kotak atau apa. Nah itu biasanya cukup menarik untuk ditampilkan dalam sebuah foto portrait. Nah di sini mungkin banyak banget teman-teman yang lagi coba belajar lighting ya, karena saya dari kemarin ada aja yang kirim message ke saya tentang belajar lighting, kemudian nanya saya lightingnya pakai apa, atau rekomendasi dari saya untuk menggunakan lighting yang murah itu apa gitu ya. Nah sebenarnya bisa banyak banget sih lighting, dan ini juga biasa kalau kita bicara pilihannya, teman-teman bisa memilih apakah teman-teman ingin menggunakan strobe light yang artinya ada kilatan cahayanya, atau teman-teman ingin menggunakan lampu continuous. Lampu continuous artinya lampu yang menyala secara terus-menerus. Nah di sini teman-teman harus sesuaikan juga dengan kebutuhannya. Artinya ketika teman-teman memang membutuhkan cahaya yang continuous ya nggak apa-apa juga. Itu akan mendapatkan mood yang berbeda. Tapi kalau teman-teman juga di sini ingin mendapatkan sharpness yang lebih kuat, kemudian warna yang lebih keluar, biasanya itu bisa didapatkan dengan menggunakan strobe light. Dan juga strobe light ini biasanya powernya beda-beda ya.
Jadi ada yang powernya besar, ada yang powernya kecil. Jadi di sini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan bukan cuma lightingnya aja atau lampunya aja, di sini juga kita mengenal banyak sekali aksesoris-aksesoris dalam lampu studio atau dalam menggunakan artificial light. Dan buat teman-teman di sini juga mungkin ada yang tahu kalau kita menggunakan lampu-lampu ini kita bisa melakukan bouncing, artinya dipantulkan pada satu sumber tertentu, atau bisa juga langsung direct ke si subjek yang kita akan foto. Nah, direct yang kita lakukan, misalnya kita ingin mengarahkan cahaya itu langsung ke wajah talent yang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa mendapatkan cahaya yang keras atau cahaya yang lembut. Ini merupakan sebuah pilihan buat teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ingin mendapatkan satu buah foto laki-laki yang karakternya kuat, gagah gitu ya, mungkin teman-teman bisa menampilkan dengan cahaya lighting yang keras. Artinya di sini kita tidak melakukan diffuse atau menghaluskan cahaya. Sebenarnya secara prinsipnya paling gampang itu seperti cahaya matahari ya. Jadi kalau lampu studio itu kan sebenarnya teori dasarnya itu diambil dari matahari ya. Artinya manusia itu ingin membuat simulasi matahari, karena matahari ketika sudah malam kita udah nggak bisa motret lagi karena cahayanya udah nggak ada. Nah, si lampu matahari ini ketika kita gunakan dalam kondisi terik tanpa ada awan, nah itu akan menimbulkan cahaya yang bisa disebut cahaya hard light. Tapi kalau teman-teman katakan matahari ini tiba-tiba ada awan yang lewat, nah awan ini mendiffuse cahaya menjadi lebih halus, sehingga teman-teman bisa mendapatkan soft light di sini. Dan soft light dalam lampu studio itu biasanya dengan menggunakan softbox. Jadi softbox itu yang akan mendiffuse cahaya supaya nampak lebih rata. Dan biasanya dalam softbox itu memiliki 2 lapis. Jadi kalau dari lampu, bagian dalamnya itu biasanya ada lapisan 1 untuk diffuse pertama, kemudian ada lagi bagian depannya lagi untuk mendiffuse supaya cahayanya jauh lebih rata. Tapi ini juga ada ukurannya. Jadi softbox itu ada ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil, disesuaikan dengan subjek yang kita ingin foto. Jadi artinya ketika teman-teman ingin memotret wajah manusia aja, nah teman-teman mungkin bisa menggunakan aksesoris atau softbox yang lebih kecil. Tapi kalau teman-teman ingin memotret satu orang full body dari kepala sampai ke kaki, artinya teman-teman harus membutuhkan cahaya yang lebih besar, cahaya yang lebih banyak. Kalau kadang-kadang mungkin teman-teman, saya cuma punya satu yang kecil aja arahnya. Nah, artinya teman-teman harus menggunakan 2 lampu atas dan bawah. Nah, itu juga bisa dibuat seperti itu. Itu tergantung dengan settingan yang kamu inginkan. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman bisa dengan cara menjauhkan jarak lampu terhadap subjek? Bisa aja. Jadi kalau teman-teman ingin, saya pengen supaya si subjeknya itu lebih terang, artinya lampunya saya jauhin aja dong. Nah, bisa saja kamu lakukan seperti itu, tapi pengaruhnya adalah terhadap lembut dan kerasnya cahaya. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan softbox, ketika softbox itu didekatkan dengan wajah manusia, dengan wajah talent yang kita foto, biasanya cahayanya akan lebih halus. Semakin jauh dia akan semakin kasar. Jadi artinya di sini teman-teman harus perhatikan juga detail-detail seperti itu. Dan juga semakin jauh artinya kan dia menyebar semakin luas, powernya harus ditambah, dan bahkan kadang-kadang teman-teman juga harus menggunakan lampu studio khusus yang memang powernya jauh lebih besar lagi. Jadi banyak banget pertimbangan yang harus kamu lakukan dan percobaan yang harus kamu coba pada saat kamu belajar studio lighting. Nah, di sini penting banget buat teman-teman para fotografer, karena saya banyak banget ketemu fotografer yang kadang-kadang cuma mau taunya langsung shoot aja. Cuma mau jepret aja tanpa mau mengutak-ngatik atau mensimulasikan sendiri, melakukan settingan sendiri terhadap lampu studio. Nah, efeknya apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan settingan-settingan lampu tersebut. Karena settingan lampu itu benar-benar bisa dibilang setiap fotografer pasti punya preference untuk melakukan settingan-settingan tertentu. Nah, di sini teman-teman harus coba sendiri, artinya harus coba kalau diturunin dikit seperti apa sih, kalau dinaikin seperti apa, dijauhin seperti apa, dideketin seperti apa. Dan itu penting banget untuk melewati proses belajar lighting tersebut. Jadi nggak cuma asal jepret aja, tapi kita juga harus memahami bagaimana cahaya itu dibentuk dalam sebuah foto. Nah, kemudian kalau pertanyaannya teman-teman di sini, apakah sebuah foto itu sebenarnya bagus ada shadow atau nggak ada shadow sih? Nah, itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Dan di sini sebenarnya dalam sebuah foto saya tidak pernah bisa bilang
foto yang paling bagus adalah foto yang seperti ini, atau foto yang jelek adalah seperti ini. Nah, itu nggak pernah bisa dibicarakan seperti itu. Tapi, dalam sebuah photoshoot biasanya kita harus sudah punya referensi. Nah, referensi itu yang biasanya kita pegang dalam sebuah photoshoot. Artinya, saya ingin membuat sebuah foto seperti ini dengan treatment lighting seperti ini, dengan angle-angle seperti ini, dengan pose-nya seperti ini. Nah, itu biasanya sudah disiapkan sebelum photoshoot. Jadi ketika kamu melakukan photoshoot, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan dan settingan lampu apa yang kamu inginkan. Karena ketika kamu tidak mempunyai reference tersebut, kamu tidak memiliki mood board tersebut, pada saat photoshoot kamu akan ngeblank. Ketika ngeblank, bikinnya seperti apa ya? Arahnya kemana ya? Nah, itu akan makan waktu sekali. Jadi ada baiknya sebelum photoshoot semuanya sudah dirampungkan, konsepnya sudah jelas, stylenya seperti apa, kemudian makeup artisnya seperti apa, stylingnya seperti apa. Nah, ketika itu sudah jelas, nah baru deh kamu ngelakuin photoshoot. Nah, misalnya teman-teman di sini menanyakan apakah saya bisa melakukan photoshootnya seperti foto yang dikirimkan ini gitu ya. Nah, di sini kan fotonya katanya aksesorisnya dibuat sendiri. Nggak apa-apa juga ya kalau teman-teman di sini misalnya punya satu kain putih yang cukup besar gitu ya. Kalau di dalam produksi film biasanya kita sebutnya seperti kain butterfly gitu ya. Nah, di sini juga nggak apa-apa. Jadi kain besar pun itu tuh berguna banget. Kain besar putih dan biasanya tidak terlalu tebal juga ya. Dan itu biasanya digunakan untuk mendiffuse cahaya. Jadi artinya teman-teman di sini nggak perlu beli softbox yang bentuknya macam-macam, atau misalnya teman-teman nggak harus beli mungkin softbox yang mahal atau apa, tapi cukup dengan kain putih misalnya kan untuk di diffuse, itu silahkan aja, itu bisa-bisa aja. Tapi balik lagi, teman-teman harus mengenali apa atau foto apa yang kita ingin buat. Jadi teman-teman ketika menggunakan aksesoris itu tidak salah menggunakan untuk mendapatkan mood yang berbeda. Jadi kalau maunya moodnya seperti ini, ternyata aksesorisnya salah. Ternyata nggak bisa dapet moodnya seperti itu. Nah, itu artinya memang harus di-adjust. Harus dilakukan cuttingan-cuttingan pada area tertentu, atau bisa juga dalam bentuknya yang lebih luas. Jadi kalau fotonya mau cahaya lebih rata, nah teman-teman bisa menggunakan diffuser yang jauh lebih besar lagi. Nah, jadi tips di sini buat teman-teman sekalian yang baru belajar studio lighting, dicoba aja dulu pakai yang ada. Kalau ada kain, silahkan pakai kain. Kalau ada mau main pantulin ke ceiling, ke langit-langit, atau pantulin ke tembok kiri kanan, itu silahkan gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman belajar nanti akan ketemu permasalahan tertentu, dan di situ adalah sebuah proses belajar kita. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Jadi mudah-mudahan tips kali ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar studio lighting, dan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ingin menanyakan atau mengirimkan fotonya melalui email kepada email saya di martasuherman@gmail.com, teman-teman langsung kirim aja. Siapa tahu di video saya berikutnya email kamu yang saya bahas. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So, see you in the next video. Bye!